Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah dan hanya untuk Allah atas semua karunia Allah yang kita sadari maupun seringkali kita lupa tak mengerti, atas semua nikmat yang ada yang kita rasakan maupun yang kita abaikan, atas segala kebaikan Allah yang kita bisa saksikan maupun kita sama sekali nggak pernah paham. Alhamdulillah, termasuk diantaranya alhamdulillah bisa duduk bersama di masjid ini. Ini nikmat yang luar biasa. Untuk siapa? Untuk saya pribadi khususnya, dan antum untuk diri antum masing-masing. Karena dengan duduk di masjid, itu dosa-dosa kita keluar dari masjid sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk di tempat zikir, duduk di tempat sholat, duduk di tempat qiraatul Quran, duduk di tempat amar ma'ruf nahi mungkar, duduk di tempat orang ahli sedekah. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Kalau kita masuk suatu pemandian yang airnya jernih, sekedar kita berendam saja, kotoran kita akan hilang dengan sendirinya. Apalagi kalau kita gosok-gosok, kita pakai sabun, ya, bukan cuman hilang, menjadi bersih, menjadi harum, dan menjadi semakin segar. Itu pemandian yang biasa-biasa saja. Lantas bagaimana dengan tempat-tempat yang semacam ini? Tempat ini masjid, majelis, membersihkan dosa-dosa kita tanpa kita sadari, tiba-tiba hati ini sudah dosanya terhapus. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya. Alhamdulillah. Sholawat serta salam mari terus kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW, maka kita meyakini dengan sepenuh hati tanpa rasa ragu sedikit pun, percaya penuh 100%. Kalau angkanya 1 sampai 100%. Semua yang disampaikan, yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dipraktekkan, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah yang the best, yang terbaik, yang terbenar, yang termulia, yang terhebat. Tidak ada yang bisa menyamai kedekatan kemuliaan Rasulullah SAW, siapapun itu, dan tidak ada yang bisa menyamai kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau adalah ciptaan Allah yang paling dimuliakan Allah, yang paling hebat, dan Allah letakkan di akhir sebelum kiamat tiba untuk menyempurnakan semua perbuatan-perbuatan kita yang mulia agar menjadi semakin mulia. Nah, kalau udah yakin seperti itu, maka hidup ini enak. Tidak ada rumah tangga yang lebih hebat dari rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Nggak ada cara bisnis yang lebih hebat dari cara bisnis Nabi Muhammad SAW. Tidak ada cara hidup bermasyarakat, bergaul yang lebih top
dari cara bergaulnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cara tidur, tidak ada cara bangun tidur, tidak ada cara berjalan, tidak ada cara duduk, tidak ada cara bangun dari duduk, tidak ada cara apapun dalam kehidupan yang lebih hebat dari apa yang sudah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Allahnya sendiri penciptanya yang membuat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Buat kalian semua, siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir, sungguh lam sama qad. Sungguh pasti buat kalian semua dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada uswah hasanah. Contoh yang the best. Ya, contoh yang the best, yang terbaik. Makanya jadi muslim nggak usah bingung cara hidup. Jadi muslimah nggak usah galau cara hidup. Kenapa? Semuanya sudah ada. Masalahnya mau belajar nggak dari Nabi Muhammad SAW? Kadang-kadang kita belajar dari selain Nabi Muhammad SAW, khusyuk sekali. Nonton YouTube-nya khusyuk. Kalau ada training-training dari trainer-trainer, ya lihatnya Masya Allah. Cara senam yang terbaik dipelajari, cara ini yang terbaik dipelajari. Tapi begitu qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi Muhammad SAW, langsung kita berpikir, wah ini sabda Nabi. Ya, ini urusannya akhirat ini. Wah beda ini. Sama motivator-motivator itu beda itu. Lain ini. Kalau udah bilang qala Rasulullah SAW, walaupun motivator bagus, walaupun trainer bagus, beliau SAW di atas semua itu. Dia di atas semua itu, dan tidak bisa dibandingkan. Ndak ekol gitu ya. Ndak bisa diperbandingkan. Bagaimana mau bandingkan emas dengan pasir misalnya? Nggak bisa. Mau bandingkan batu permata dengan batu kapur, yang nggak bisa. Karena Nabi Muhammad SAW adalah ciptaan Allah yang paling hebat, yang udah Allah utus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, salah satunya ini yang ingin saya sampaikan. Makanya saya ngomong gitu dulu. Ini biar semua sadar kalau sudah bicara atas nama Nabi SAW itu jangan pakai mikir, nah, itu katanya motivator lewat, saudara-saudara. Katanya dokter, dengan segala hormat, dokter ilmunya hebat, tapi buat kita umat Nabi Muhammad SAW nanti dulu. Buat kita Rasulullah yang nomor satu. Katanya pakar oke, kita dengarkan. Tapi buat kita yang paling kita dengarkan adalah katanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang bertentangan ucapan Nabi sama pendapat pakar, jawaban kita, pakarnya nggak salah, tapi mungkin belum tahu yang lebih benar. Pakarnya nggak salah. Dzalika mablaghu minal ilm. Memang tingkat ilmunya baru sampai di situ. Apa yang dari Rasul itu yang pasti benar, karena bukan teori, tapi merupakan wahyu ilahi yang tidak bisa dibantah dengan teorinya orang terpandai di dunia sekalipun. Kalau berhadapan dengan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, maka yang lain kita hargai, tapi mohon maaf, aku pilih pendapat Nabiku. Itu harusnya jiwa seorang muslim. Termasuk ini bulan Rajab nih. Bulan Rajab itu ulama mendesain sedemikian rupa, ya ulama mendesain sedemikian rupa agar kita banyak istighfar. Agar kita banyak istighfar. Tentunya desain ulama ini didukung oleh sabda-sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajak umat berbondong-bondong istighfar. Makanya kita nggak dengar istighfar Rabiul Awal, enggak. Kita nggak dengar, ya istighfar Dzulhijjah, enggak. Kita nggak dengar istighfar Jumadil Akhir, enggak. Yang ada istighfar Rajab. Ya, istighfar Rajab. Kenapa Rajab kita disuruh banyak istighfar? Karena banyak riwayat yang mengajarkan agar Rajab itu digunakan untuk banyak istighfar menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nah, terus pentingnya istighfar ini apa? Ya, pentingnya istighfar ini apa? Insya Allah kita akan bahas, kurang lebih waktunya 30 menit. Insya Allah, saya udah bicara 10 menit, jadi kurang 20 menit. Gitu, enggak. Insya Allah masih ada 20
5 atau 30 menit, insya Allah. Pentingnya istighfar apa? Simak sabda Nabi Muhammad SAW. Waruya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa Anas bin Malik? Nah, kita harus tahu dulu nih profil Anas bin Malik biar pede gitu ya. Siapa sih dia? Ya, siapa sih beliau? Anas bin Malik ini adalah anak yang oleh ibunya dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ibunya Anas bin Malik itu bawa Anas bin Malik yang masih kecil, umur 10 tahun, menghadap Nabi Muhammad SAW sembari berkata, "Ya Rasulullah, ini sahabat-sahabat, sahabiah-sahabiah datang menghadap kepadamu, menyambutmu yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada yang kasih ini, kasih itu, ada yang putranya buatkan mimbar, ya sesuai keahlian. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Saya cuma punya anak. Yang satu ini, Anas bin Malik. Anak saya umur 10 tahun ini, saya hadiahkan kepadamu ya Rasulullah SAW, agar melayanimu seumur hidupnya." Masya Allah. Ada nih ibu-ibu yang mau hadiahkan anaknya kepada ulama. Ulamanya yang nolak. Ya, karena judulnya bukan menghadiahkan, tapi apa? Dititipkan. Beda. Hadiah itu the best. Hadiah itu yang terbaik. Kalau dititipkan kan beda ya. Titip gitu aja. Tapi kalau dihadiahkan, ini yang terbaik. Anas bin Malik anak yang sangat dicintai oleh ibunya, anak yang cerdas, anak yang pandai, anak yang luar biasa. Dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pelayannya Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnahnya sahabat itu adalah berlomba-lomba melayani Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita turunkan sekarang, berlomba-lomba melayani para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Nah, berapa tahun Anas bin Malik itu melayani Nabi Muhammad SAW sampai wafatnya Rasulullah SAW? 10 tahun. Ya, 10 tahun. Dari umur 10 sampai umur 20. Hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana caranya Nabi SAW makan. Lihat bagaimana Rasulullah bercengkrama dengan keluarganya. Lihat bagaimana Nabi SAW terima tamu. Bagaimana Rasul ketika ada tamu dari sini, dari situ, cara menghadapinya seperti apa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Salah satunya beliau ngasih kita informasi yang sangat mahal ini. Apa yang disampaikan Anas bin Malik ini sangat mahal. Ya, buat saya sangat berharga, mudah-mudahan buat antum semua juga sangat berharga. Ala adlukum ala da'ikum wa dawaikum. Kata Nabi Muhammad SAW, mau tidak kalian saya beritahu, saya tunjukkan. Ya, saya beritahu, saya tunjukkan penyakit kalian dan sekaligus obatnya. Ini kalau ada penyakit nggak ada obatnya repot ya. Masya Allah. Ya, seperti kemarin corona itu. Bingung obatnya, ya kita vaksin sebagai apa namanya pencegahan, betul? Ya sekarang lagi ada yang lain-lain lah, pilek, flu, batuk kan begitu ya. Namanya apa? Wallahu a'lam. Obatnya juga wallahu a'lam. Kan kurang seru. Tapi kalau ini pakar bicara, baginda Muhammad SAW bicara, saya akan beritahu penyakitmu dan sekaligus obatnya. Ini bagus. Kenapa? Jadi siapapun yang sakit bisa segera berobat. Siapapun yang sakit bisa segera berobat. Saya mau nanya, ini biar jelas maknanya harus dijawab dulu pertanyaan saya. Saya bertanya kepada kaum mayoritas yang minoritas di masjid ini. Ibu-ibu. Ibu-ibu itu kan kaum mayoritas, tapi di masjid ini minoritas. Iya. Bu, boleh nanya, Bu? Ibu, boleh nanya? Ibu kalau tangannya lagi sakit, terus harus buat sambel. Tangannya lagi sakit, kalau kena air perih, ya kena jeruk perih, kena lombok perih, ibu harus buat sambel. Enak enggak, Bu? Enggak enak. Kenapa enggak enak? Oh, sakit. Jadi sakit itu enggak enak. Satu. Yang kedua, Bu, kalau ibu lagi sakit perut,
sakit perut, datang ke pesta perkawinan paling heboh sedunia. Enak nggak, Bu? Loh, kenapa? Kan pestanya terheboh sedunia. Karena sakit perut. Jadi yang salah siapa? Pestanya atau perutnya? Perut nggak salah. Sakitnya yang salah. Betul begitu ya? Wah, perut nggak enak ini. Lagi, Bu, satu lagi. Ibu punya suami tertampan di Bintaro. Wah, ini mulai nih, pria-pria Bintaro mulai yang menyombongkan diri. Kelihatannya saya itu ya. Mulai semua unjuk diri. Ibu punya suami pria tertampan di Bintaro. Masalahnya ibu sakit mata. Masalahnya ibu sakit mata. Bisa nggak menikmati ketampanan suaminya? Ya kira-kira toh, kata orang suami saya tampan. Kata orang. Jadi yang menikmati siapa? Oh, yang beruntung ibu. Orang lain cuma bisa menikmati, ibu bisa merasakan. Kan beda ya. Beda kelas. Ibu bisa melayani. Haram untuk mereka, halal untuk ibu. Kan begitu. Jadi ketika mata ini sakit, yang indah pun nggak terasa indah, yang enak nggak terasa enak. Makanya informasi dari Nabi Muhammad SAW yang merupakan wahyu ilahi ini penting untuk kita pahami. Kalau sekarang hidup rasanya nggak enak, bukan hidupnya yang salah. Jangan pernah menyalahkan kehidupan. Kenapa zaman ini begini? Kenapa begini? Zaman boleh begitu, tapi aku nggak boleh seperti itu, kan begitu. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Jelas ya. Jadi kalau hidupnya nggak enak, rumah tangga rasanya nggak enak, di kantor nggak enak, kerja nggak enak, ini yang salah siapa? Ya kita. Saya berarti lagi sakit. Karena orang kalau sehat akan merasakan semuanya jadi enak. Tempe bosok. Buat orang yang enak lidahnya, judulnya tempe gembus. Betul. Dikasih kecap sedikit, sambal sedikit, dibakar. Sate kere. Loh, namanya betul itu. Julukannya, sate tempe itu loh ya. Saya pernah mau beli sate kere, apa gitu ya. Ternyata sate tempe itu. Sate tempe. Rasanya apa? Enak. Kenapa? Sehat. Buat orang yang sakit, sate yang paling empuk, batibul, bawah 3 bulan. Bukan lagi balibul, bawah 3 bulan. Batibul. Dia bilang, ini apa ini rasanya nih? Permen karet. Rasanya permen karet. Kok hambar ya? Yang lain enak. Wah, enak dari mana? Enggak enak. Ternyata lidah dia yang sakit. Nah, kalau kita melihat kehidupan ini enggak enak, berarti di diri kita ada yang sakit. Maka nanya kepada Nabi Muhammad SAW, jangan pergi ke dokter kandungan, ya, ke dokter jantung, ke dokter paru-paru, terus laporan, dok, mohon maaf dok, Anda kan dokter, iya. Bapak asli dokter kan, iya. Ini udah antri 3 jam ini. Begitu masuk, keluhannya apa? Kenapa ya kok istri saya rasanya saya lihat gak enak ya? Saya setiap lihat istri saya kok rasanya gak enak semua, ini kenapa ya dok ya? Ini dokter jantung ini. Oh gitu Pak ya. Apalagi keluhannya? Ya kalau di kantor juga rasanya nggak enak semua ini. Oh begitu. Ya, udah saya udah tahu penyakitnya. Kasih resep, rujukan. Silakan ya merujuk ke rumah sakit ini. Begitu dibaca RSG. Loh kok begini? Iya maaf, gangguannya bukan di fisik, tapi gangguannya di jiwamu. Ya, jiwamu perlu dibereskan. Salah dokter. Nah kalau kita pelajari ilmunya Nabi Muhammad SAW, ini kalau beres, fisiknya juga ikut sehat. Fisiknya juga ikut sehat. Karena kalau Rasulullah bilang penyakitmu itu obatnya ini, berarti kalau penyakitnya hilang, maka jadi sehat. Kalau udah sehat, zahirnya sehat, jasmaninya sehat, ruhaninya jauh lebih sehat. Makanya aneh itu. Kalau kita ketemu ulama-ulama yang ulama betul ya, bukan seperti saya, ini kan cuma dilabeli ustadz, ulama, habib, gara-gara saya ceramah. Gara-gara saya pakai seperti ini, ya labelnya kan langsung
Ustaz, kadang-kadang teman-teman agak lebih. Al-Arif Billah ngeri.com, saudara-saudara. Al-Arif Billah dari mana? Dul gitu ya. Kenal kamu aja saya enggak, kamu bilang kenal Allah nanti dulu. Yang sangat mengenal Allah engkau keduren makom. Ya ketiga makom, yang batalkan wudhu aja enggak paham Arif Billah. Yang batalkan sholat enggak paham Arif Billah. Ini kebablasan kadang-kadang kalau ngasih makom kan begitu ya. Matanya masih suka melihat perempuan cantik, Arif Billah itu. Arif Billah dari mana itu ya? Jangan lebih depan ya husnudzon boleh, tapi jangan lebih. Kadang-kadang kita begitu kan begitu juga. Enggak sadar diri kita ini ya. Nah, ikhwani rahimakumullah, kita lihat nih ulama-ulama besar. Saya ketemu Habib Salim bin Abdullah Asy-Syadzili almarhum rahimahullah. Fisiknya itu sakit. Beliau itu nyuntik sendiri insulin, disuntik sendiri, udah jadi dokter untuk dirinya sendiri. Tapi dakwah keliling dunia nggak pernah ngeluh aku sakit. Selama berjam-jam ya nggak pernah tampak sakit, ngomong terus nggak berhenti. Sehat fisiknya sehat. Kok bisa ya? Sementara kita baru pusing sedikit, izin kantor 5 hari nggak masuk. Pusing dikit. Iya, wajah dimurung-murungkan kepada istri, sakit gitu ya. Dan seterusnya. Ini sakit secara fisik katanya sakit, ternyata fisiknya nggak sakit. Penyakitnya bisa nurut. Aku lagi ngajar, dah, kamu istirahat dulu. Penyakitnya suruh istirahat dulu, kamu istirahat dulu, saya mau ngajar dulu. Nanti kalau selesai tugasnya, udah kamu balik, boleh, silahkan kembali. Ya, tidak jadi masalah, karena kamu tidak mengganggu. Ini orang-orang soleh, wali-wali Allah, orang-orang yang betul-betul jiwanya itu sehat, maka fisiknya juga ikut sehat. Penyakit sih penyakit, tapi nggak ganggu kesehatan. Kok bisa ya? Penyakit tidak mengganggu kesehatan. Ini definisi dalam kedokteran ada enggak nih? Saya bukan dokter, nggak tahu. Jadi kalau ada teman-teman dokter menyimak ceramah saya ini, coba ya siapa tahu bisa ngasih informasi ke saya. Bisa itu Bib, orangnya penyakitnya macam-macam, tapi fisiknya nggak terganggu, tetap sehat. Kok bisa begitu? Iya, karena rohnya kuat. Hidupnya bukan dengan fisik, hidup dengan roh. Nah, sejak kapan hidup itu dengan fisik? Nggak ada atau hidup dengan fisik. Hidup itu dengan roh. Nah, masalahnya roh kita ini hidup atau tidak? Rohnya kadang-kadang ditidurkan. Rohnya dikasih obat bius. Nafsunya yang dihidupkan. Nafsu itu hubungannya sama fisik. Nafsu melihat, nafsu mendengar, nafsu ngomong, nafsu makan, nafsu tidur. Itu semua nafsu. Kalau roh, ya roh urusannya dengan sholat, zikir, puasa, berbuat baik, senyum kepada orang lain. Itu membuat roh jadi besar, roh jadi sehat. Sementara kita sekarang roh kita buat lemes, nafsunya dibuat kuat, sehingga sakit sedikit, fisiknya itu sakitnya lebih. Contoh, sabar ya, ini kita bahas, insya Allah selesai kok. Sudah 23 menit. Ya, insya Allah selesai. Boleh saya kasih contoh? Pernah sakit gigi? Sakit enggak? Sakit enggak? Sakit. Banget atau enggak banget? Banget. Terus muncul kalimat apa? Lebih baik. Mulai muncul kalimat-kalimat yang lain. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Begitu sakit hati teriak-teriak, lorone kok kayak gini ya? Lebih baik sakit gigi deh gitu kan. Wah, plan ini. Sebentar bilang sakit gigi, sebentar sakit hati. Gigi ini kalau sakit, ya kalau sakit itu membuat orang nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Tapi saya ketemu dengan orang yang sakit gigi, ya sakit gigi, dia ceramah itu nggak sakit giginya. Berjam-jam dia ceramah nggak masalah. Selesai ceramah sakit gigi. Siapa itu? Ya saya sendiri. Jadi bukan dusta. Giginya sakit loro. Mana sakitnya? Ya loro gitu. Piye sing ngrasakno aku lah terus piye? Saya yang merasakan, kamu nggak ngerasakan. Habib kok bisa ceramah berjam-jam? Ya empuk. Karena ceramah ini taat, dan taat itu membuat roh jadi kuat. Lambung saya sakit. Nyetir saya mau ke pengajian. Waktu nyetir itu Masya Allah sakitnya luar biasa. Sampai di lokasi pengajian, ya sakit. Jangan kamu kira nggak sakit, sakit. Megang sembuh. Ceramah berjam-jam ya. Sampai teman saya yang saya supir ngomong, Beb, gimana lambungnya? Aneh ya, kalau dibuat ceramah dia kok berhenti ya sakitnya ya. Buat ceramah dia berhenti. Selesai ceramah, kambuh lagi.
Selesai ceramah kambuh lagi roh bisa membius rasa sakit. Itu baru saya yang punya kesenangan ceramah. Memang senang saya ceramah. Pengaruhnya seperti itu. Nah, orang-orang yang memang ahli zikir, ahli sedekah, ahli doa, ahli qiraatul Quran, ahli amal soleh, itu rohnya sehat. Nah, apa sekarang yang menyebabkan roh kita sakit? Nah, ini kita simak sabda Nabi Muhammad SAW. Ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum. Mau tidak kalian? Sahabat dinanya, tentunya ya mau. Ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Itulah metode dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dilanjutkan nih, nanti lupa nih. Tadi saya kesini naik mobil itu dapat ilmu. Mau saya share. Ini di luar tema ya, boleh ya? Ya, intermezzo. Anggap aja numpang lewat iklan. Saya belum pakai seatbelt, belum pakai sabuk pengaman. Entah pengucapan Inggrisnya benar apa salah tadi, jangan dikritik ya. Saya orang Solo bukan orang London. Nah, ini pakai sabuk pengaman. Belum saya pakai karena saya lagi nyiapkan kitab jalan mobil. Nah, mobil yang saya tumpangan ini bunyinya kan ada peringatan tuh ya. Tapi halus yang ini. Ding, 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 ding. Di situ saya dapat ilmu. Kenapa? Karena saya sering gonta-ganti mobil. Kenapa digonta-ganti? Butuh duit jual. Nah, ya. Ada duit belilah lagi, gitu aja kok repot. Akhirnya seperti orang kaya, dikit-dikit ganti mobil. Gitu cara kita mengelabui saudara-saudara. Ngono, kamu kok ganti-ganti mobil? Oh iyalah, yang kemarin bosen, padahal lagi butuh duit. Jangan terang-terangan, ini rahasia sebetulnya ini. Nah, mobil-mobil saya yang kemarin-kemarin itu lain. Di telinga annoying ya. Annoying itu artinya apa itu? Mengganggu. Yang ini kok ding, ding. Saya bilang, wah makasih ya. Kamu kok santun banget. Santun banget, makasih. Iya. Saya belum pakai sabuk. Di situ langsung saya maklek. Oh jadi gini ya. Ini ya mobilnya lagi nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ngingetkan pakai sabuk. Kalau enggak hati-hati, ketilang kamu nanti. Kalau enggak hati-hati, kamu nanti bisa kalau ada ngerem dadak jelungup ke depan. Naudzubillah min dzalik, kalau kecelakaan resikonya tinggi. Tapi cara mobil ngingetkan dah ting ting. Orang seperti saya cocok sama model begini. Ajib. Ayo, nurut aku nurut. Betul kan ya? Wah, ada lagi yang begitu model kenceng gitu ya. Nah, orang seperti jenengan mungkin layaknya dibegitukan. Mungkin gitu ya. Langsung pakai, ini langsung pakai. Di sini ada pelajaran. Kadang-kadang kita mendengar khotib yang nahi mungkar ngomongnya kenceng keras, yaitu seperti mobil tadi yang memang harus model begitu. Karena ada orang-orang yang tidak dibegitukan, nggak pakai sabuk. Ya, tapi saya lebih cocok, saya loh ya. Mudah-mudahan antum juga sama. Nah, cocok sama mobil yang ting, 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 enak. Artinya dua perusahaan mobil ini nggak ada yang salah, karena dua-duanya pengen menyelamatkan penumpang. Betul gitu ya? Pengen menyelamatkan penumpang. Karena itu jangan pernah engkau komentari ulama yang nahi mungkar tidak sesuai dengan pribadimu. Kamu komentari fulan begini. Mobil saja kamu tidak komentar. Kenapa ulama kamu komentari? Iya, masuk. Ayo jujur, masuk kan? Masuk. Udah, yang penting sabuknya dipakai. Enggak dipakai juga enggak jadi masalah. Paling nanti kena tilang kalau bukan kecelakaan. Kalau kecelakaan kan masalah ya. Naudzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Udah, tadi mau ngajar apa saya? Ala adulukum ala da'ikum wa dawaikum. Mau tidak kalian saya tunjukkan mana penyakit kalian dan apa obatnya? Sahabat ya diam, tapi yang jawab dalam hati mau, kan begitu ya, mau. Seperti kita mau enggak ditraktir gitu kan, nggak usah nanya, dia traktir aja gitu ya. Siapa sih yang nggak mau? Mau nggak kamu dikasih uang 200 triliun? Mau lah, kan begitu. Nah, ini sahabat, ini cara Rasul memberi apa ya, menyemangati gitu loh. Mau tidak saya kasih tahu penyakit dan obatnya? Mau ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, ala inna da'akum az-dzunub wa dawa'akum al-istighfar.
ketahuilah sesungguhnya penyakit kalian adalah dosa-dosa dan obatnya adalah istighfar. Penyakit kalian adalah dosa-dosa dan obatnya adalah istighfar. Penyakit kalian adalah dosa-dosa dan obatnya adalah istighfar. Pertanyaan, ini siapa di sini yang nggak berbuat dosa? Tadi pagi, siang, sore, kemarin, lusa, yang lampau, insya Allah ya, menurut ilmu yang saya pelajari, saya ngaku banyak dosa. Kalau Anda, saya nggak berani nuduh. Tapi berdasarkan pengalaman ya kurang lebih sama. Ya kurang lebih sama. Nah dosa ini berefek. Kalau kamu pemirsa dimanapun antum berada nggak percaya ada efek dosa, nah kamu kok percaya efek COVID-19 sampai pakai masker bisa nular, bisa nimbulkan penyakit, kan barang nggak kelihatan itu ya. Oh ya karena buktinya ada. Ini bukti apa lagi yang kamu butuhkan kalau udah Nabi yang bilang? Kalau udah Rasul utusannya Allah yang bilang. Kalau yang bilang Rasul berarti informasi valid langsung dari Tuhan. Satu-satunya Tuhan. La ilaha illallah. Allah udah bilang lewat Nabi Muhammad SAW, penyakitmu dosa-dosa. Dan hebatnya Allah dikasih obat. Obatnya istighfar. Ya Allah kok gampang men ya. Masya Allah. Lawang COVID kalau batik kok angel men. Susah cari obat COVID, betul ya? Orang sakit jantung obatnya susah, yang di kateter, yang ditiup, di balon, di ring, ya, operasi pakai apa itu namanya bypass dan lain sebagainya. Orang migrain tuh masya Allah tuh ibu-ibu tuh biasanya suka kena migrain ibu-ibu ya bu, betul ya bu ya? Gara-gara mikirin suaminya gitu kan, migrain nggak jelas itu. Masya Allah, migrain dikasih dokter ini nggak sembuh, obat ini nggak sembuh, kasih jurus senam model ini nggak sembuh, katanya ini, diteliti semua, nggak sembuh. Kok susah sih obatnya? Lah ini penyakit dosa, itu obatnya kok murah, kan tidak perlu ke apotek, tidak perlu harus ke masjid, tidak perlu hadir pengajian. Kenapa? Karena ini penyakit bahaya, jadi obatnya harus bisa diminum dimanapun dan kapanpun. Asik ya? Penyakitnya dosa, obatnya istighfar. Nggak nunggu nanti ya, saya istighfar kalau pas MRBC ada kajian, saya mau istighfar di sana. Keburu nggak menikmati kehidupan orang sakit. Orang sakit. Oh, apalagi kalau Allah bilang begini, ya udah istighfarmu saya terima tahun depan ya, bulan Rajab tahun depan. Untuk yang bulan Rajab tahun ini close istighfar udah close order. Kira-kira gimana kita? Repot atau nggak repot? Repot. Tiap detik, tiap saat, dimanapun, kapanpun kamu istighfar, Allah Ta'ala ngampunin kamu. Selesai. Katanya, sebentar, jangan ngomong katanya. Ini, ya udah, saya tak ngutip katanya Nabi SAW menjelaskan kola iblis. Loh, Nabi itu ya punya info valid tentang ucapan iblis. Kamu nggak tahu kan? Iblis itu berkata, Nabi paham. Ya, nih di sini nih. Rawahu Ahmad wal Hakim. Qala iblisu wa izzatika la abrahu ahwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Katanya iblis, Rasul bersabda SAW, iblis berkata, sumpah bawa nama Allah demi kemuliaanmu, keagunganmu ya Allah. Masya Allah, ini iblis mengagungkan Allah loh. Wa izzatik, demi keagunganmu. Iblis aja ngakui keagungan Allah loh. Kita kok kurang yakin ya sama keagungan Allah ya. Iblisnya juga kaget manusia nih. Ya Allah maha agung kok kurang percaya sama Allah. Iblis aja yang dilaknat percaya. Demi keagunganmu ya Allah, aku tidak akan pernah berhenti menyesatkan hamba-hambamu selama roh mereka masih berada di jasadnya. Selama mereka hidup, saya tidak akan pernah lelah menyesatkan mereka ya Allah, kata iblis. Maka Allah menjawab, wa izzati wa jalali. Kamu tadi sumpah pakai kebesaranku, keagunganku. Dijawab sama Allah, wa izzati wa jalali. Demi kemuliaanku, demi keagunganku, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Aku tidak akan pernah lelah berhenti mengampuni mereka selama mereka mau istighfar, minta ampun sama aku. Jadi stop katanya. Katanya Pak Fulan istighfar saya nggak manfaat. Ya sudah, biar Pak Fulan begitu, Pak Novel begini.
Tapi saya masih ngulangi dosa sakarepmu. Istighfar toh? Iya, ya ngulangi nanti kalau pas kamu matinya pas ngulangi ya naudzubillah min dzalik. Tapi pas kamu istighfar kamu terampuni. Kamu istighfar kamu terampuni. Berarti gampang ya, Beb, sing ngomong angel sapa? Makanya baca itu Burdah ya. Di Burdah itu kan di akhir-akhir disebutkan la'alla bisa jadi rahmatnya Allah itu disiapkan untuk setiap orang sesuai dengan besar dosa yang akan dia lakukan. Wa rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului amarahku. Artinya rahmatnya Allah bisa meredam amarahnya Allah, dan setiap orang yang berdosa itu sudah disiapkan rahmat sebesar dosanya. Artinya siapapun pendosanya jangan khawatir untuk minta sayangnya Allah, rahmatnya Allah, ampunannya Allah. Allah siapkan ampunan untuk kamu, mau ambil atau tidak. Cuman begitu, asik ya. Ini istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Nah, pertanyaan ini, selama ini kita mendengar kalimat ini, yang mau saya tanyakan, praktekmu mana? Praktek. Obat itu bukan cuma dibaca, obatnya ini. Resep itu bukan cuma dipajang di rumah, tempelkan di kamar, resepnya ini, sembuhnya enggak. Obat itu kalau ada resep dibeli, ditebus, kemudian diminum. Ini resep dari Nabi Muhammad SAW. Resep untuk penyakit dosamu adalah istighfar. Sayangnya habis sholat diajak istighfar sama imam 3 kali, bisu kebanyakan orang. Saya nggak ngomong semuanya, nanti tersinggung. Imamnya astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Imamnya ngomong begitu, makmumnya mantuk-mantuk. Bahkan ada yang update status, scroll WA-nya, jawab, hebat bener nih, nggak butuh ampunan ya. Nggak butuh sembuh kita ini. Kita nggak butuh sembuh. Praktekkan. Kalau setiap habis sholat 3 kali, itu udah luar biasa. Meskipun kita jauh dari standar yang biasa. Seharusnya biasa tiap duduk bangun baca istighfar. Sekali duduk istighfarnya itu kalau Nabi 70 kali. Lah kalau kita harusnya ribuan kali ya. Nabi aja SAW 70 kali sekali duduk. Lah kalau kita, Rasulullah sayang sama kita, kasih sama-sama 70, geblak semua, nggak kuat ini ya. Sama Rasul kasih 1, ya udah, kamu baca itu kafaratul majelis, setiap duduk mau bangun baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dah kalau nggak sanggup ya udahlah istighfar astagfirullah, udah selesai gitu. Bangun baca istighfar 1 kali saja, habis sholat 3 kali. Sederhana. Pagi, kalau kamu sampai diiming-iming ya, mau rezekimu lancar, digerocokkan rezekimu sampai tumpah-tumpah, luber-luber, tetanggamu semua dapat. Sebelum sholat subuh, sholat sunnah fajar 2 rakaat. Setelah sholat sunnah fajar 2 rakaat, baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Pagi-pagi udah istighfarnya 100 kali, tasbih tahmid 100 kali. Tuh kalau malam mau tidur baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Praktek. Ini waktunya praktek. Zaman praktek. Teori pelajari, praktek jalankan. Yang terjadi kebanyakan dengar teori, nggak pernah mau praktek. Saya punya teman SMA saya. Kaget saya, 2005 ditelepon teman saya, Habib, saya mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Sampai saya disuruh lihat wajahnya Nabi SAW oleh Rasulullah SAW. Saya nanya, amalanmu apa? Lah Habib yang ngajarkan. Kapan? Waktu SMA. Yang mana? Suruh sholawat tiap hari. Terus ya sejak itu sampai sekarang saya nggak berhenti sholawat. Banyak atau dikit? Ya banyak, puluhan ribu. Oh ya pantes. Nah, sementara kita dengar pengajian begini udah ribuan kali. Praktek enggak. Teman saya nggak kebanyakan tanya dalil, nggak kebanyakan teori, langsung praktek. Langsung praktek. Nah, orang-orang dulu tuh yang didengar dipraktekkan, yang didengar dipraktekkan. Nah, sementara kita yang didengar jadi hiasan telinga. Mohon maaf, ya bagus, hiasannya bagus ya bagus. Tapi kan manfaatnya kurang gitu loh. Kalau nggak kita praktek.
praktekkan. Nah, ulama kemudian menjadikan momen bulan Rajab ini bulan praktek istighfar, karena udah setahun diajak istighfar, nggak ada yang mau praktek. Makanya di masjid-masjid diajak langsung istighfar habis isya sebanyak 70 kali. Ada sebagian masjid habis subuh istighfar 70 kali. Diajak umat bergerak semua istighfar. Ikhwani rahimakumullah, akhiran. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma kana Allah, dan Allah sekali-kali tidak akan liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak akan menyiksa kamu wahai Nabi Muhammad SAW. Tidak akan menyiksa orang-orang kafir Mekah wahai Nabi SAW. Wa anta fihim, sementara kamu ada di tengah-tengah mereka. Sekali-kali Allah tidak akan menyiksa orang-orang kafir Mekah yang menyiksamu, yang menyakitimu, yang menghinamu, yang mencacimu, dan seterusnya yang gak enak tadi. Wa anta fihim, sementara kamu wahai Rasul ada di tengah-tengah mereka. Makanya selama Nabi belum hijrah, itu orang Mekah yang kafir yang musuhi Nabi tidak pernah diturunkan azab kepada mereka. Padahal musuhi Nabi, nyaci maki, menghina Nabi dan sebagainya. Kadang-kadang kita sekarang jadi ustadznya agak sok juga ya. Kualat loh kamu sama saya. Kamu caci saya, hina saya, oh balak loh nanti buat kamu. Nabi Muhammad SAW dicaci, dimaki, dihina, ya. Allah mengatakan selama kamu ada di Mekah, tidaklah Allah sekali-kali akan menyiksa mereka. Tidak akan. Begitu nabinya hijrah pindah ke Madinah, terbuka peluang warga Mekah yang benci Nabi, yang kafir benci Nabi akan diturunkan azab. Terbuka peluang. Allah turunkan lanjutan ayatnya. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka kafir Mekah yang mencaci, memusuhi, membenci, menyakiti Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Wa hum yastaghfirun, sementara sahabat-sahabat yang beriman yang ada di Mekah masih minta ampun sama Allah Ta'ala, masih istighfar. Wah, ini luar biasa ya. Kalau nabinya nggak usah istighfar, Nabi SAW ada saja di Mekah, satu Mekah aman, muslim kafir aman semua. Nabinya pergi, sahabat butuh sahabat istighfar. Sahabat istighfar, muslimnya yang ada aman, kafirnya yang benci juga aman. Kafir benci loh ini ya, kafir harbi benci itu juga aman. Kenapa? Ada sahabat yang istighfar. Nah kalau sahabat istighfar yang kafir yang benci dapat ditunda azabnya sama Allah Ta'ala di muka bumi, lantas bagaimana pendapatmu dengan muslim yang berbuat dosa? Aman tentunya. Tentunya aman. Tolong nih jangan di-share ya, bahaya soalnya. Bahaya. Ini Al-Quran ini. Ini Al-Quran dan tafsir. Mau muka Ibnu Katsir, mau Qurtubi, mau Tobari, ya tafsirnya ya ini. Ya tafsirnya ini. Makanya kita diajarin untuk menjadikan Indonesia ini aman. Mulai dari rumah kita aman dulu. Kalau rumah kita aman, kita ahli istighfar di rumah kita. Kalau istri kita berbuat dosa, insya Allah nggak akan turun azab kalau suaminya ahli istighfar. Kalau anak kita berbuat dosa, insya Allah nggak akan turun azab kalau bapak ibunya ahli istighfar. Kalau bapak ibunya nggak beres, anaknya ahli istighfar, insya Allah nggak akan turun azab karena anaknya ahli istighfar. Wa hum yastaghfirun. Bukan istighfarnya itu untuk dirinya manfaatnya, sampai yang di sekitarnya dapat manfaat. Berarti istighfar ini solusi atau bukan solusi? Solusi. Nah ayo, sekarang kita jadikan Indonesia beristighfar. Rejab ini ya, Indonesia beristighfar. Kemakan, gaungkan masjid, musola, langgar, surah, majelis, kantor, gaungkan istighfar. Biar apa? Biar Allah yang mau marah teredam amarahnya Allah, nggak jadi marah. Mari kita tutup kajian ini. 44 menit sudah saya berbicara. Mari kita tutup dengan praktek langsung. Setuju enggak? Ya, kita praktek baca Rabbighfirli warhamni watub alayya sebanyak 70 kali bersama-sama ya. Setelah itu selesai kajiannya, insya Allah bisa dipraktekkan tiap hari Rajab maupun selain bulan Rajab. Siap semuanya untuk praktek? Siap ngajari orang yang banyak hutang untuk istighfar? Siap ngajari orang yang pikirannya ruwet untuk istighfar? Ya, praktekkan istighfar, maka selesai semua urusannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama insyaallah barokah manfaat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai.
Rabbi ighfirli warhamni wa tub alaihi 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 Rabbi ighfirli وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني توب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي توب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي توب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي توب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي توب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي توب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي توب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي رب اغفر لي وارحمني وتوب علي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua, terkhusus orang tua kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan usia orang tua kami dalam kebaikan ya Allah. Panjangkan usia orang tua kami dalam kesehatan ya Allah. Panjangkan usia orang tua kami dalam kesehatan ya Allah. Panjangkan usia orang tua kami dalam kesehatan ya Allah. Panjangkan usia orang tua kami dalam ketaatan, dalam ketaatan kepadamu ya Rabb, dalam ketaatan kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami. Maafkan salah-salah kami kepada ayah bunda kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Allah, Ya Sami As-Sawt. Ya Allah yang maha mendengar orang-orang yang berbicara dengan lembut maupun berteriak. Ya Allah, kami berteriak memanggil namamu ya Rabb. Tolong ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami kepada ayah bunda kami ya Allah.
Jadikan kami anak-anak yang berbakti ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang saleh dan salihah ya Arhamar Rahimin. Tolong jadikan putra-putri kami orang-orang yang Engkau ridhai ya Allah. Jadikan putra-putri kami selamat dunia, selamat akhirah. Mulia dunia, mulia akhirah. Tentram dunia, tentram akhirah. Sukses dunia, sukses akhirah. Ya Arhamar Rahimin. Teruntuk yang menyaksikan tayangan ini, yang mendengar suara doa ini, yang mengaminkan doa ini, terkhusus yang berada di masjid ini, manusia maupun jin ya Arhamar Rahimin. Jadikan semuanya dalam ampunan-Mu ya Allah, dalam lindungan-Mu ya Allah, dalam rahmat-Mu ya Allah, saat ini dan sampai kapanpun nanti ya Allah. Terkhusus kami mohon kepada-Mu ya Allah, setelah usia panjang dalam semua kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan nanti ya Allah, saat kami berhadapan dengan Israel alaihissalam, saat kami berhadapan dengan Israel alaihissalam ya Allah, tolong tunjukkan majlis ini di hadapan kami ya Rabb, sehingga kami dengan mudah bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Engkau akhiri usia kami dengan husnul khatimah. Engkau akhiri usia kami dengan husnul khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waktubna wal hadirin wan nadhirin was sami'in min adh-dhafirin bi lailatul qadr fi dhalika asy-syahril karim بجودك وكرمك وإحسانك وفضلك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى من وسيدي وحبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah manfaat ya. Nyambut bulan Rajab, jangan lupa setiap habis sholat baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi jazakumullah khairan pada takmir Masjid Raya Bintaro Jaya atas waktu dan kesempatannya. Insyaallah kita bisa terus ya bersama-sama berdakwah, mengajak diri pribadi dan orang lain untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit info, setiap Jumat kedua dan keempat selama 3 hari di Masjid Ar-Raudhah Solo, Jumat, Sabtu, Ahad ya. Kedua dan keempat saya selenggarakan santri weekend. Karena pandemi ya pesertanya saya batasi 100 laki-laki, 100 wanita. Tinggal 3 hari, Jumat sore check-in, Ahad siang wajib check-out, kecuali yang mungkin keretanya baru ada malam dan lain sebagainya ya. Nah, semuanya gratis tanpa biaya. Setiap peserta akan mendapatkan kaos sebagai seragam, kemudian makan dijamin, minum dijamin, tempat tinggal tidur selama 3 hari dijamin, insya Allah nyaman. Tapi tiket ya beli sendiri-sendiri. Ya, tiket beli sendiri, yang penting nyampe di sana, insya Allah kami layani. Nah, siapa yang ingin ikut serta, silahkan cek di channel YouTube saya. Ya, itu sudah ada penjelasannya, harus WA kemana misalnya ya. Atau nanti tanya sama teman-teman saya, gimana cara daftarnya? Semua gratis, syaratnya usia 17 tahun ke atas dan sudah vaksin. Ya, sudah vaksin sesuai yang diaturkan oleh negara. Jika antum ingin ikut andil untuk kegiatan itu dan lainnya dalam bentuk apapun, maka bisa dicek di luar masjid, nanti ada teman-teman saya yang akan menjelaskan. Walafu minkum
Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.